Ya, selamat malam semuanya. Kita mau mulai kelas kita malam hari ini. Selamat malam Pak David. Selamat malam teman-teman semua. Sebelum memulai kelas, kita mari sama-sama berdoa. Persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur kalau malam ini kami boleh bersama-sama kembali di dalam ruangan Zoom ini untuk kami boleh belajar bersama bagaimana kami mempersiapkan satu tesis yang baik yang akan dituntun dibimbing oleh Pak dosen kami Pak David malam hari. Terima kasih untuk semua kebaikanmu dan semua yang admin DTU kerjakan, yang DTU persiapkan buat kami, dan juga terima kasih untuk kesediaan Pak David mau membagikan pengalamannya, membagikan ilmunya pada kami pada malam. Persiapkan setiap hati kami yang hadir, kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, mendengar dan mencatat dengan baik. Terima kasih Bapak untuk kebaikanmu, dan malam ini kami mau sungguh-sungguh belajar, dan kami mengundang Kau untuk hadir bersama dengan kami di tempat ini. Untuk kami siap belajar dan sungguh-sungguh pelajarinya dengan baik untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapak, kami kembalikan semua tanganmu, dan biar Engkau yang beracara, memberkati Pak dosen Pak David malam ini, kami. Dalam nama Yesus saya berdoa, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan Pak David. Ya, oke. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, senang sekali pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk yang kedua kali, kalau nggak salah ini ya. Ya, kemarin sebenarnya moderator juga Pak Susanto, tapi saya kontak beliau, mungkin ada kegiatan jadi nggak sempat. Ya, ini Pak Susanto itu namanya Dave juga. Saya juga panggilannya Dave ini Pak. Sama-sama David ya, Raja Daud. Iya, saya cukup familiar dengan beberapa orang di sini yang teman-teman saya juga seangkatan di BBCO angkatan kedua khususnya ya Pak Susanto juga ini teman saya selama 2 tahun Iya Pak. berturut. Tapi beliau lebih aktif dari saya. Kalau kalau dulu waktu perkuliahan saya lebih banyak diamnya, tapi kalau Pak Susanto ini ya lebih banyak bunyinya lah gitu. Ya, jadi banyak teman-teman yang biasanya lebih aktif gitu, tapi saya lebih condong untuk menjadi pengamat. Oke, pada malam hari ini eh, kayaknya bukan cuma mahasiswa yang ada di sini, karena saya lihat Ibu Desi share-nya itu ke grup ini apa seminar yang besar, tapi enggak apa-apa gitu. Jadi selain untuk yang mahasiswa di TIU, ini juga bisa menjadi wawasan dan menambah pengalaman dan juga wawasan kita untuk di ranah penelitian. Nah, ini juga memang kita pakainya untuk penelitian ini untuk segala bidang sebenarnya, ya. Jadi khusus untuk malam ini saya mengambil topik tentang qualitative methods for research. Nah, kalau Bapak Ibu yang sempat melihat menonton YouTube saya yang lalu, kayaknya dari Pak Ferry kemarin itu merekam di lewat YouTube. Materi saya juga ada di share di grup DTU. Saya juga sudah berikan kepada Ibu Desi. Ya, untuk yang malam ini juga nanti saya akan share ke Ibu Desi supaya bisa untuk dibaca-baca kembali. Karena seperti yang saya katakan yang lalu, biasanya kalau kita manusia hanya untuk melihat dan mendengar dan tidak membaca, itu biasanya susah masuk. Walaupun kita sudah melihat, kita mendengar, membaca, kita ulang kembali, tetap saja juga susah masuk, apalagi kurang gitu ya. Ya, jadi itulah kita. Kemampuan kita untuk merespon, khususnya orang Indonesia ini, itu cukup lemah. Apalagi tadi siang, sepanjang siang itu dari jam 1-an ya, sampai sekitar maghrib, saya ada kegiatan ya di Forum Ekonomi di Sulawesi Tenggara. Kebetulan saya di Sulawesi Tenggara, Kendari. Ya, salah satu yang dibahas itu adalah kemampuan kita itu dalam menganalisis. Orang Indonesia itu sangat-sangat minim dalam menganalisis sesuatu, apalagi yang bersifatnya ilmiah, gitu ya. Nah, di materi saya yang lalu,
kalau tidak salah judulnya itu metode penelitian sosial. Ya, saya lebih banyak berbicara tentang ranah penelitian secara umum, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tetapi kemudian berkembang dalam diskusi yang lalu, ya apalagi saya mendapatkan penjelasan dari Pak Ferry bahwa di DTU ini lebih kepada lembaga vokasi. Jadi karena ini lembaga vokasi, penelitian yang paling cocok di sini itu adalah penelitian terapan. Jadi sebenarnya bukan penelitian murni, tetapi dia sifatnya applied gitu, jadi aplikatif. Nah, ini yang paling cocok sebenarnya untuk di DTU. Ya, jadi itu yang saya coba ambil kemarin. Jadi saya berpikirnya gini, kemarin saya ingat dengan Ibu Desi, ada pertanyaan Ibu Desi, saya mengatakan gini, karena eh, tingkat pemahaman kita yang ada di DTU ini tidak seragam, ya ada yang mungkin sudah jauh sekali ke atas, ada yang sedang-sedang, terus kemudian ada juga yang agak minim, ya kita ambil rata-rata saja lah gitu ya. Ya, jadi yang penting tugas akhir di DTU ini bisa kita selesaikan dengan kaidah ilmiah, tidak melanggar kaidah ilmiah. Walaupun kita secara simpel saja gitu. Jadi dalam kualitatif ini juga nantinya saya akan lebih mengarahkan kita itu kepada penelitian yang sifatnya deskriptif kualitatif. Ya, banyak sih teman-teman juga yang mengatakan bahwa kalau bicara tentang deskriptif kualitatif itu ini terlalu dangkal. Tapi penelitian ini tidak dangkal sebenarnya karena berbicara tentang fenomena apa yang ada di lapangan. Ya, jadi penelitian S2 saya juga memang mengambil penelitian deskriptif kualitatif gitu. Nah, nantinya di sini kita coba kombinkan dengan model Miles and Huberman. Ya, kemarin saya sudah sempat jelaskan sedikit modelnya itu. Kalau melihat slide saya yang sempat di-share oleh Ibu Desi di grup DTU, itu yang paling terakhir adalah model Miles and Huberman. Jadi analisisnya itu interaktif. Ya, saya mulai barangkali ya. Sini. Nah, saya perlihatkan dulu secara umum ya terkait dengan ranah penelitian ini, ya kita tidak bisa lepas dari penelitian yang namanya kuantitatif dan kualitatif. Walaupun kita mengambil ranahnya di kualitatif, tetapi penelitian kuantitatif pun juga kita harus tahu, ya. Jadi karena ini bersinggungan, jadi sangat-sangat berhimpitan, sangat berdekatan antara penelitian yang kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu lebih kepada pendekatan yang sifatnya deduktif, dari yang umum menjadi yang khusus. Kalau kualitatif itu kebalikannya, dia lebih induktif. Ya, jadi induktif itu dari yang kecil, dari yang khusus menjadi yang besar. Jadi piramidanya itu piramida terbalik. Ya, jadi nanti bisa dilihat di slide saya yang sebelumnya. Ya, ada model piramida terbalik. Ya, kalau kita mengambil kualitatif, itu kita mengambil sesuatu yang kecil dulu. Jadi yang kecil inilah yang kita akan perkaya dan mengeneralisasi. Nah, yang lalu saya lupa ya Pak siapa namanya yang bertanya, ya, mengambil studi kasus di gereja, ya, di gereja beliau, ya, ada sesuatu fenomena yang unik diangkat. Nah, ini sebenarnya itu bisa meluas, tergantung seberapa dalam dan seberapa kuat analisis yang kita pakai, terutama untuk mengeneralisasi sesuatu. Ya, nah penelitian kuantitatif ini memang ada desain pengukuran, ya, ada sampling, ya. Jadi mulai dari populasi kemudian kita sampel. Nah, di sini juga ini bermain kepada data-data yang betul-betul harus terukur, ya. Yang data-data ini yang real. Tetapi kalau dia kualitatif, ini tidak terlalu bermain kepada data-data yang sifatnya statistik. Nah, dia lebih lebih kaya akan hasanah, ya, jalinan dan sentuhan-sentuhan gitu ya. Nah, di sini nantinya kita akan lebih lebih banyak mengeksplor. Kemarin saya berbicara tentang preposisi. Jadi kemampuan kita berpikir dan menuangkan dalam bentuk
tulisan. Ya, berkali-kali saya katakan bahwa kalau menulis karya ilmiah, ya penelitian ini kan karya ilmiah ya, itu jangan menjadi momok. Jadi penelitian ini sebenarnya asik saja gitu ya. Jadi penelitian ini kita tulis saja walaupun sederhana, ndak usah terlalu ribet, itu ndak usah pakai bahasa-bahasa yang terlalu ilmiah. Yang penting standarnya itu bisa dipenuhi. Jadi jangan terlalu bilang, aduh gimana ya untuk menulis tugas akhir. Karena kemarin saya sempat lihat juga di grup, cuman beberapa orang yang selesai untuk menulis tugas akhir, ya, termasuk salah satunya itu Pak Daud ya, yang sempat di-share contohnya itu untuk program doktoral itu. Nah, beliau kalau tidak salah mengambil tinjauan ya, kalau tidak salah saya lihat itu. Tetapi datanya itu mengambil kuesioner dengan, pertama saya pikirnya itu menggunakan skala Likert ya. Ranahnya 1 sampai 5, ternyata beliau hanya mengambil 2 ya. Jadi duanya itu ya atau tidak gitu. Jadi ditanyakan kepada responden ya atau tidak, berarti menggunakan Goodman ya. Bisa Goodman ya, skala Goodman, hanya menggunakan 2 alternatif, 1 dan 2 gitu. Itu bisa diolah juga itu sebenarnya itu ya untuk mendapatkan data itu. Ya, jadi eh, saya sarankan sih sebenarnya kualitatif ini itu lebih kepada deskriptifnya. Jadi kemampuan Bapak Ibu untuk menjelaskan apa yang ada dalam pikiran, lembar per lembar, akhirnya ya teruslah gitu. Jadi jangan jangan terlalu dibuat susah ini ya yang seperti begini. Nah, coba kita lihat dulu sedikit tentang kuantitatif dan kualitatif ini ya. Nah, kalau kita mau mengambil kuantitatif ya penelitian ini, itu kita harus ada studi awal ya. Ada juga sih sebenarnya metodenya yang namanya mix ya. Jadi mix method, menggabungkan antara kuantitatif dengan kualitatif, tapi tidak usah kita berbicara ke situ karena itu agak sedikit ribet ya. Karena mahasiswa di sini kan tidak dilengkapi dengan mata kuliah yang sifatnya metodologi penelitian gitu. Kemudian analisa kuantitatif dan kuantitatifnya tidak ada. Jadi kita tidak usah ke arah situ. Tetapi kita harus tahu perbedaannya antara kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Yang pertama itu adalah kedudukan penelitian. Kalau kuantitatif itu harus ada studi awal. Ya, studi awalnya itu adalah bagaimana kita mau melihat di lapangan dulu. Jadi kita melihat ini rata-rata bermain di fenomena. Kuantitatif itu dia biasanya itu melihat kepada gap teori atau gap research yang ada. Kemudian dilihat dari fenomena di lapangan. Itu kalau kuantitatif. Tetapi kalau kualitatif lebih banyak menggali interpretasi daripada subjek ya. Jadi bukan objeknya, tetapi terhadap subjeknya. Siapa yang mau meneliti? Nah, yang paling bagusnya itu adalah peneliti kualitatif adalah orang yang sangat dekat terhadap lokasi penelitian. Jadi dia bisa memasukkan asumsi pola pikirnya, kemudian dia melihat secara detail terhadap apa yang terjadi di lapangan. Ya, itu yang lebih cepatnya sebenarnya kalau kita mau meneliti ya. Nah, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Kalau dia kuantitatif itu sih agak jauh sih. Dia harus berada di luar ranah penelitian. Dia tidak boleh terkontaminasi dengan objek penelitian. Sedangkan kalau kualitatif, dia lebih dekat. Dia bahkan berada di tempat itu. Nah, kemarin saya sempat lihat juga waktu presentasinya Pak Susanto tentang penelitian yang mengambil ranahnya itu di Taiwan ya Pak Susanto ya, di gereja di sana ya. Nah, saya tidak tahu, saya kurang tahu apakah ini dia mengambil kualitatif atau kuantitatif ya Pak Susanto. Kalau sebenarnya yang paling bagusnya kalau mau mengambil di Taiwan itu adalah ranah kualitatif. Jadi walaupun dia mengambil hanya satu gereja, tetapi kira-kira ini bisa mewakili enggak gitu. Bisa mengeneralisasi tidak di Taiwan. Jadi pada saat kesimpulan terakhirnya ini, apakah ini juga bisa sebentar dipakai di gereja lain di Taiwan? Ataukah lebih luas lagi, apakah itu bisa dipakai di negara lain? Misalnya di Indonesia. Itu lebih kekuatannya itu lebih tinggi lagi tuh. Ya, yang seperti begitu. Nah, penelitian kualitatif itu enak sekali dijabarkan seperti demikian, gitu ya. Nah,
Kemudian hubungan teori, konsep, dan data empirikalnya. Nah, kuantitatif itu lebih bersifat konfirmasi. Jadi data secara empiris yang ada di lapangan itu dapat memberikan konfirmasi bagi teori. Nah, saya katakan tadi, kalau penelitian kuantitatif itu dekat sekali dengan mengolah teori-teori. Ya, dia melihat gap teori, melihat gap research, jadi ada apa di riset yang pernah ada apa juga dengan teori yang pernah ada. Tetapi kalau kualitatif, dia lebih bersifat emergence. Maksudnya itu bahwa teori itu dimunculkan berdasarkan apa yang ada di lapangan. Jadi kita membuat teori, bukan kita merujuk kepada teori. Terakhirnya itu adalah membuat teori. Nah, teori ini sebenarnya terakhirnya itu akan diambil lagi kembali kepada peneliti kuantitatif untuk diuji kembali. Nah, kuantitatif itu selalunya bersifat menguji. Tetapi kalau kualitatif itu tidak. Dia menjelaskan, mendeskripsikan sesuatu ya. Nah, strategi penelitian kalau kita lihat di sini ya, ranah strategi penelitian itu kalau kuantitatif itu berstruktur. Ini jelas ini ya, berstruktur, ada jenjang-jenjangnya gitu, ada kaidah-kaidahnya yang tidak bisa dilanggar. Sedangkan kalau kualitatif itu tidak berstruktur, tergantung kita dan tergantung kebutuhan gitu. Salah satu contohnya misalnya kalau kita mau mengambil data dari responden, ini harus ada kaidah tertentu, tidak bisa sembarang menarik sampel dari populasi. Tetapi kalau di kualitatif itu tidak begitu. Jadi ya silakan saja bertanya apa saja. Bahkan kadang-kadang ini pertanyaannya kita itu melenceng jauh daripada apa yang harusnya ke situ, enggak apa-apa. Jadi dia bisa melebar kemana-mana gitu ya. Nah, kemudian lingkup atau klaim temuannya ini kalau kuantitatif dia bersifat nomotetik. Ada variasinya, ada hubungan, ada pengaruhnya di sini sehingga menciptakan satu kebenaran secara ilmiah. Sedangkan kalau kualitatif dia bersifat ide, ya, ideografik. Maksudnya itu apa yang ide-ide muncul di kepala, apa yang kira-kira kita pikirkan, terus kita tuangkan akan menjadi juga satu kebenaran ilmiah. Ya, ini kebenaran ilmiah itu bukan kebenaran yang absolut ya. Ya, yang lalu saya pernah katakan bahwa kebenaran absolut itu adalah ilmu agama. Itu. Kalau kebenaran ilmiah, sebenar-benarnya kita meneliti, itu tetap akan ada celahnya, tetap akan bisa disanggah, dan tetap akan ada salahnya. Ya, karena kebenaran secara ilmiah ini harus diuji melalui waktu, melalui tempat yang berbeda, dan ini akan menimbulkan perbedaan-perbedaan lagi. Ya, nah konsepsinya ini kalau kuantitatif itu statis. Jadi statisnya itu ada angka-angka secara statistik dan juga ya tidak bisa keluar dari pola gitu. Tapi kalau kualitatif ini ya berdasarkan proses dan realita. Dan kemudian terakhir itu kita membuat suatu konstruksi secara sosial gitu. Tapi konstruksinya ini kita sendiri yang membuatnya itu ya. Kemudian analisis datanya kalau kuantitatif itu bersifat individu, sedangkan ini kualitatif itu bersifat kontekstual gitu. Jadi Bapak Ibu itu bisa menerangkan gitu secara detail, menggambarkan sesuatu ya. Kemudian subjek yang diteliti itu kalau dia kuantitatif itu single level analysis, sedangkan ini banyak multi level gitu. Jadi betul-betul kalau di kualitatif ini itu tidak ada pola-pola tertentu. Jadi silahkan Bapak Ibu bercerita di dalamnya ya. Jadi penelitian tersebut atau karya tulis tersebut itu silahkan Bapak Ibu bebas untuk bercerita di dalamnya. Nah, sedikit catatan bahwa data kuantitatif itu biasanya diperoleh dari responden. Nah, yang di sini nih yang biasanya agak sedikit khusus, responden ini diambil dari sampel kan, sampel yang dari populasi. Nah, biasanya kalau populasi terlalu besar, kita susah menjangkaunya, biasa kita mengambil sampel. Yang penting keterwakilannya ada. Tetapi itu pun juga ada standarnya, ada kaidahnya. Gitu. Bahkan dari sampel yang kita sudah tetapkan pun juga, kalau kita menyambungkan dengan alat analisis, itu juga ada kaidahnya. Gitu. Tidak sembarangan kita mengambil sampel dengan jumlah yang harus kita masukkan di dalam alat uji statistik. Nah, sedangkan kalau penelitian kualitatif itu tidak ada kita mengambil data dari responden gitu. Tetapi kita berbicara tentang informasi
dari narasumber atau dari informan. Nah, kalau responden itu jumlahnya banyak. Kalau standar biasa kalau kita mengolah dalam regresi itu minimal 30 kita harus pakai. Tetapi kalau informan itu tidak perlu banyak begitu. Justru kalau terlalu banyak kita susah untuk mengeneralisasi. Bahkan susah untuk sebentar kita merangkum daripada hasil jawaban-jawaban dari informan kita. Biasanya kita ngambilnya itu cukup 2, 3, atau 5 paling paling tinggi gitu. Yang penting kita bisa melakukan wawancara secara mendalam atau biasa disebut dengan in-depth interview ya. Jadi kualitatif tidak menggunakan istilah responden tetapi informan. Siapapun yang bisa memberikan informan ya, key informan itulah yang dikatakan sebagai informan. Jadi cukup bahkan kalau perlu 1 atau 2 orang yang mengetahui persis tentang objek penelitian, yang tahu persis tentang lokusnya, itulah yang kita jadikan sebagai informan. Tidak usah terlalu banyak ya, karena ini pun juga nantinya akan berkembang seperti apa ya, snowball gitu ya. Jadi dia bergulir terus gitu. Jadi kita pertama kecil, kemudian dia bergulir lagi, akhirnya semakin hari semakin besar. Kalau kita lihat jenis penelitian, saya ngambil 3 saja nih ya jenis penelitian. 2 ini yang sebenarnya Bapak Ibu bisa memilih kalau dari segi ranah kualitatif. Nah, penelitian yang pertama itu adalah yang bersifat eksploratif. Yang kedua itu deskriptif. Nah, ini yang saya mau tekankan di sini adalah penelitian yang sifatnya deskriptif. Ini ranahnya kualitatif semua. Sedangkan yang ketiga ini adalah penelitian eksplanatif. Ini lebih kuantitatif, ya. Nah, yang kedua ini yang saya sangat sarankan kepada Bapak Ibu di DTU karena ini eh, pemahaman terhadap penelitian ini kan berbeda-beda. Bahkan kemarin saya dengar katanya ada yang tidak suka menulis. Lebih sukanya itu kalau ke lapangan, bekerja secara fisik. Jadi agak kesulitan pada saat harus mengerjakan tugas akhir setelah berada di DTU sebagai mahasiswa. Ya tidak ada masalah sih sebenarnya gitu. Jadi makanya saya lebih cenderung kalau Bapak Ibu mengambil sesuatu penelitian yang sifatnya deskriptif, ranahnya kualitatif. Jadi Bapak Ibu menjelaskan saja yang ada di situ sesuai dengan bab-bab yang menjadi standar dalam penelitian, ya bisa saja sampai 5 bab saja gitu kan. Tapi ada juga yang menggunakan 6 bab sampai 7 bab. Tetapi kalau saya saran sih seperti yang umum itu adalah sekitar 5 bab ya. Ya minimal itu sekitar 40-an lah. Ya jangan juga kurang dari 40-an halaman. Tetapi ya kalau mau sampai 70, 80, tapi ya standar lah 40, di atas 40-an lah. Itu kalau halamannya untuk menulis itu semua bab itu sudah terangkum di dalamnya. Tapi kalau mau sampai 70-an, 80-an juga silahkan gitu ya. Nah, apalagi kalau yang doktoral. Ya, kalau saya punya penelitian waktu S3 untuk mengambil program doktor itu sampai ratusan halaman, bahkan mendekati ke angka 1000 halaman. Ya, tapi itu yang secara akademik. Tapi kalau di sini kan tidak seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, penelitian eksploratif ini ya ini menjadikan satu topik, ya. Jadi ada satu topik yang kita coba untuk kenalkan kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi dia mengembangkan gambaran-gambaran dasar tentang topik tersebut. Nah, kekuatannya sekali lagi adalah mengeneralisasi, membuatnya secara umum. Ya, jadi waktu saya S3 juga, saya ulang kembali yang pertemuan yang lalu, pada saat saya ujian terakhir, itu sempat saya ditanyakan, apakah penelitian saya ini bisa digeneralisasi untuk di tempat lain? Kebetulan penelitian saya kan di bidang perbankan. Apakah ini bisa diterapkan di bank lain? Karena saya mengambil satu bank, ya lingkupnya itu seprovinsi. Saya juga waktu itu kemarin ragu-ragu. Akhirnya penguji saya mengatakan, karena kamu ini adalah peneliti kualitatif, itu kamu harus yakinkan bahwa ini bisa digeneralisasi. Gitu. Temuan-temuan yang ada di dalam disertasi ini itu harus bisa digeneralisasi. Ya, jadi itu yang saya ingat sekali waktu saya ujian promosi pada saat itu. Nah, kekuatan mengeneralisasi ini artinya bisa dipakai juga di tempat lain. Jadi permasalahan yang kita pecahkan di penelitian kita ini itu bisa juga dipakai untuk di tempat lain. Jadi ingat, memulai satu penelitian ini berkali-kali saya katakan kepada mahasiswa saya juga saya katakan mulai dari tingkat diploma D3, D4, S1, S2 bahkan sampai di S3 saya katakan bahwa
Jangan pernah menarik penelitian itu mulai dari judul. Ya. Itu sangat salah. Menarik penelitian itu berdasarkan fenomena dulu. Ada apa di lapangan? Apa ketertarikannya kita terhadap satu fenomena? Itu. Kemudian carilah permasalahan di situ. Apa masalahnya dari fenomena ini? Nah, itu gap ya, sudah bicara tentang gap fenomena. Nah, setelah ada permasalahannya, barulah kita coba kembangkan dalam bentuk judul. Gitu. Judul itu sebenarnya urutan keberapa lah gitu ya. Yang pertama itu cari dulu fenomenanya apa, kemudian cari permasalahannya. Makanya permasalahan itu biasanya diwujudkan dalam rumusan masalah. Ya, oke. Terus kemudian kita coba tentukan teknik-teknik dan arah bahwa penelitian kita ini mau dibawa kemana, ke arah mana sebentar, ya. Gitu. Kalau deskriptif, dia lebih simpel. Dia hanya menggambarkan fenomena sosial yang ada. Jadi penelitian deskriptif ini menggambarkan fenomena sosial. Teman saya biasa katakan begini, sepanjang kita tahu membuat cerpen itu selesai itu penelitian deskriptif kualitatif. Seperti begitu ya. Jadi menggambarkan fenomena sosial, tujuannya itu memberikan gambaran yang lengkap. Kalau ada hubungan-hubungan di dalamnya kita jelaskan saja secara detail gitu ya. Terus kemudian penelitian ini juga memiliki definisi yang jelas mengenai subjek penelitiannya itu apa, ya. Ya, jadi ranahnya ini sebenarnya lebih simpel di dalam daripada kalau kita berbicara penelitian yang sifatnya kuantitatif. Kalau eksplanatif tadi ini yang kuantitatif ini ya. Nah, ini yang agak sedikit agak ribet karena kita harus menyambungkan tuh di depan rumah ini bunyi motor. Ya, kita harus secara akurat ini untuk menjelaskan sebuah teori. Jadi kita berangkat kepada teori atau mungkin juga ada penelitian yang terdahulu. Jadi kita bedah di situ. Nah, ini yang agak sedikit spesifik gitu ya. Jadi kita coba menghubung-hubungkan antara variabel atau antar indikator-indikator gitu kan. Ya, antara X dan Y atau X terhadap Y1 kemudian menjadi terhadap Y2 atau mungkin juga ada variabel Z-nya di dalam. Nah, ini hubungan-hubungan yang seperti ini membangun konstruk ini yang agak sedikit berbeda daripada yang tadi kualitatif, yang sifatnya deskriptif kualitatif. Kemudian dari sinilah kita coba mau melihat apakah teori-teori yang ada itu bisa kita pakai, kita bangun kembali di situ ya, kita buat satu konsep, satu model gitu. Nah, kekuatan daripada eksplanatif ini adalah memprediksi juga. Seperti contohnya, kita mengambil penelitian yang menggunakan alat analisis regresi, gitu ya. Ya, jadi alat analisis regresi kita melihat pengaruh A terhadap B. Biasanya kita pakai pengaruh X terhadap Y atau Y. Nah, di sini kita harus memprediksi apakah betul-betul X ini bisa mempengaruhi Y ini. Ya, nah itu harus apa namanya harus diuji dalam peralatan analisis gitu, statistik ya. Jadi kita prediksi. Jadi ada koefisien regresinya di dalam, kita melihat seberapa kuatnya dia ya, ada hubungannya, ada kemudian bagaimana kontribusi daripada model tersebut. Nah, ini yang agak sedikit ribet ini ya kalau di dalam kuantitatif. Nah, kita kembali ke kualitatif tadi. Itu hanya sekedar gambaran saja. Tetapi kalau kita di DTU ini sekali lagi saya katakan bahwa lebih cocoknya kita mengambil penelitian yang sifatnya kualitatif, ya, deskriptif, kualitatif. Nah, pada saat awal ini ada 3 tahapan ya. Sebelum di lapangan, pada saat di lapangan, dan setelah selesainya penelitian tersebut ya, setelah selesai mengolah data semuanya. Nah, penelitian kualitatif ini dimulai dari sebelum kita di lapangan. Nah, analisis ini pada tahap ini dilakukan data hasil studi pendahuluan atau data sekunder. Biasanya di bab 1 di latar belakang itu ada data awal dulu. Tapi kalau tidak ada data awal yang bersifat angka-angka, paling tidak ada gambaran awal dulu. Kita mau kemana ini? Jadi bicarakan dulu fenomena. Ya. Jadi fenomenanya itu ada di bab 1. Biasanya itu di pendahuluan, latar belakang. Gitu. Jadi kita jelaskan dulu segala sesuatunya, kemudian nantinya mengerucut kepada rumusan masalahnya.
Rumusan masalah, terus tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian. Nah, itu biasanya ada di bab 1 semua. Jadi kita jelaskan saja di situ ya. Ya, jelaskan bahwa kita fokusnya ini ke arah mana. Ya, kita mencari data ini kepada siapa gitu ya. Nah, rumusan masalah itu ingat bahwa rumusan masalah ini adalah suatu pertanyaan yang dibuat dalam bentuk pernyataan. Kemudian yang kedua, analisis data itu selama kita berada di lapangan. Jadi pada tahap ini analisis data itu dengan cara mengumpulkan hasil-hasil wawancara. Kalau kualitatif ini ya, jadi ada pedoman wawancara yang kita sudah setting memang, kemudian kita sudah susun, ya mungkin ada beberapa pertanyaan, itulah yang kita tanyakan kepada informan kita. Jadi saya tidak pakai kata responden di sini ya, gitu. Jadi informan, karena ini kualitatif ranahnya. Nah, informannya itu bisa beberapa orang saja kita tanya, ataukah, nah ini bisa juga gini, saya misalnya, karena saya tahu persis di lapangan, kejadian ini di tempat saya ini eh, merupakan salah satu informan juga dari penelitian tersebut. Jadi saya mengambil data berdasarkan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, ya observasi namanya ini, kemudian saya tulis. Kemudian saya bandingkanlah juga nanti dengan orang lain yang mengetahui hal yang sama. Apakah masih relevan atau tidak relevan, ya. Nah, ini jika peneliti belum puas dengan jawaban informan, peneliti bisa melanjutkan lagi pertanyaan. Gitu. Jadi bisa tanya lagi sampai batas tertentu ya, data yang kita anggap ini valid ya atau sahih gitu, atau sudah memenuhi apa yang kita mau. Jadi ini analisis data selama di lapangan. Nah, setelah data itu selesai dianalisis, nah ini ada beberapa bagian-bagian ini ya. Ada analisis domainnya, memberikan gambaran umum, terus analisis taksonominya, penjabaran secara rinci gitu kan. Terus ada lagi analisis komponensial, ya mencari hal spesifik secara detail, analisis tema ya, tapi tidak usahlah terlalu ribet yang ginian punya. Karena ini kalau dengan bahasa-bahasa begini, apalagi kalau yang tidak terlalu bersentuhan selama ini dalam dunia penelitian, itu biasanya agak sedikit mengerutkan jidat ya. Nah, pekerjaan paling berat yang dilakukan peneliti adalah setelah data terkumpul, bagaimana cara menganalisisnya. Kalau data kuantitatif itu ada alat-alat statistik yang dipakai untuk menganalisis. Biasanya kalau melihat pengaruh memakai regresi, atau juga mungkin yang agak lebih mendalam itu memakai SEM, ya structural equation modeling. Ya, bisa menggunakan PLS yang lebih simpel atau menggunakan dengan AMOS. Tapi itu untuk kuantitatif. Tapi kalau untuk data, mengolah data, menganalisis data secara kualitatif, ya tinggal kita jelaskan saja gitu ya, tidak usah pakai model-model macam-macam. Nah, nanti sebentar mungkin bisa kita sharing, karena di sini juga mungkin lebih banyak yang hadir daripada yang pertemuan kita sebelumnya. Nah, proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola dan kategori. Ya. Nah, urutan data ini maksudnya itu adalah hasil apa yang kita dapat di lapangan. Tidak harus data ini berupa angka-angka, tetapi bisa juga berupa fakta, kenyataan atau realita, atau keterangan-keterangan. Ya, ya. Jadi data yang dimaksud di sini itu adalah informasi yang diberikan ke kita. Jadi kalau dalam kualitatif data itu tidak harus berupa angka, tetapi bisa juga berupa informasi-informasi yang kemudian kita akan tuangkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Ya, jadi kalau misalnya kita mau meneliti, yang pertama sekali itu adalah apa yang kita pikirkan. Itu dulu. Makanya kemarin saya lebih banyak berbicara tentang preposisi. Jadi apa yang kita pikirkan, kita tuangkanlah dalam bentuk tulisan. Ya, sesederhana apapun tulisan itu, yang penting bisa mewakili apa yang kita pikirkan dan memberikan gambaran terhadap fenomena yang di lapangan, ya sudah, seperti begitu. Nggak usah terlalu ribet, itu ya. Nah, saya coba masuk kepada alat analisis dengan menggunakan Miles and Huberman. Ini sebenarnya bisa kita sederhanakan, bisa juga kita tidak sederhanakan.
Tetapi yang kita mau lihat di sini adalah yang kita sederhanakan. Ya, jadi kita tidak usah terlalu ambil yang ribet-ribet. Nah, kita pakai 3 tahapan saja ini ya. Yang pertama adalah mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau memverifikasi. Itu saja tahapannya dalam model Miles and Huberman yang saya tawarkan di sini. Setelah data-data semua kita kumpul, nah ingat saya katakan tadi data ini bisa berupa informasi ya, ya gambaran-gambaran umum yang apa di lapangan gitu. Jadi setelah kita kumpul semua, kemudian kita coba pilah-pilah. Ternyata oh yang ini informasi yang saya dapat itu tidak relevan, tidak sesuai, kita buang. Oh yang ini yang relevan, kita ambil. Jadi mungkin dari 10 informasi yang kita ambil itu mungkin cuma 4 atau 5. Selebihnya ya kita drop. Jadi tidak harus semua kita ambil. Kalau memang relevan, ambil semua. Tetapi biasanya tidak. Karena kalau kita cerita-cerita sama orang, ya banyak-banyak data itu yang agak bias, yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, biasanya kalau peneliti-peneliti yang sifatnya kualitatif, itu dia membawa recorder. Apakah dia membawa rekaman suara ataukah video. Terus kemudian dari situlah dia buatkan dalam bentuk transkrip. Gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau kita hanya sekedar mencatat atau apalagi yang lebih hebat itu kalau kita cuma dengar saja, ya kita berdialog dengan orang 1 jam 2 jam, apakah kita bisa mengingat semua? Nah, itu juga kekuatan super juga yang kita pakai itu ya. Itu. Jadi biasanya kita catat, kita dengar, kita catat, tetapi ada juga recordingnya. Ya minimal lah dalam bentuk suara atau kalau bisa video lebih bagus gitu kan kita taruh di situ untuk merekam selama kita wawancara atau minimal dulu saya itu dengan menggunakan perekam suara ya ada saya beli alat khusus itu di handphone juga boleh silakan atau lewat gadget yang mana juga boleh gitu yang penting ada filenya jadi ada buktinya dan itu bisa kita ulang-ulang kembali jangan sampai pada saat itu kita tidak terlalu nangkap apa maksudnya itu, kemudian kita coba ulang kembali, oh ternyata seperti begini yang dia maksud, gitu ya. Nah, setelah kita reduksi data-data yang kita anggap relevan, ya kita sajikanlah, kita display dia, ya kita sajikan itu maksudnya kita taruhlah, ya di dalam tulisan-tulisannya kita, itu. Kemudian terakhirnya itu dalam menarik satu kesimpulan. Nah, model Miles and Huberman ini sebenarnya kalau dia di ranah S3 itu menggambarkan satu satu model yang dalam bentuk bagan biasanya. Nah, waktu saya penelitian untuk disertasi S3 saya menggunakan juga model ini. Karena S3 itu kan harus ada temuan biasa di dalamnya ya. Jadi kita menemukan sesuatu yang belum pernah ada. Nah, setelah kita temukan itu, kita buatkanlah dalam satu model yang namanya model interaktif itu, ya. Jadi penarikan kesimpulan dan sekaligus juga ini adalah memverifikasi data-data yang kita sudah sajikan di dalamnya, ya. Tapi kalau tidak bisa membuat model juga, minimal setelah kita display, ya data yang kita sajikan itu kita bisa menarik kesimpulan. Jadi eh, poin-poin apa yang kita bisa ambil, itulah yang kemudian menjadi rujukannya ke depan. Hasil penelitian kita ini, itu sebenarnya bisa lagi diambil oleh peneliti selanjutnya, ya untuk menjadi future research. Jadi penelitian setelahnya itu bisa mengambil penelitian kita untuk diteliti ulang. Biasanya akan menimbulkan satu yang berbeda, ya. Apalagi kalau penelitian kualitatif ini lebih bagusnya kalau peneliti selanjutnya itu mengambil dengan metode kuantitatif karena dia menguji kembali sebentar itu ya dari yang umum yang kita sudah generalisasi kemudian dia narik kembali kemudian dia mengangkat satu hipotesis dari situ dan hipotesis itu harus diuji ya dalam pembahasannya nanti. Nah, reduksi data ini adalah proses awalnya. Jadi setelah data terkumpul, ya kita kemudian coba pilah-pilah. Gitu. Apakah ini memang sesuai dengan apa yang kita sudah inginkan atau tidak? Ya. Nah, data-data ini juga sebenarnya bisa diuji dengan menggunakan model triangulasi, gitu ya. Misalnya
triangulasi sumber. Ini kan kalau dalam penelitian kuantitatif itu biasa disebut dengan pengujian yang namanya validitas dan reliabilitas. Tetapi kalau di sini kita tidak memakai itu, tetapi metodenya itu biasanya triangulasi. Salah satunya itu adalah triangulasi sumber. Informan yang kita pakai itu kita tanyakan dalam pedoman wawancara tertentu, kita melakukan interview gitu, wawancara kepada dia hari ini. Kemudian kita coba lagi untuk interview ulang, itu biasanya 1 minggu ke depan atau mungkin ya 2 minggu ke depan. Dengan pertanyaan yang sama, apakah masih konsisten atau tidak? Karena takutnya gini, dia menjawab sekarang, terus kemudian 2 minggu ke depan dia menjawab yang sesuatu yang berbeda. Biasanya kan manusia gitu, karena dia faktor lupa atau mungkin lagi nggak mood. Hari ini waktu kita datang tanya ke dia, pas lagi ditagih utang, ya pertanyaannya pasti jawabannya pasti tidak terlalu bagus. Tetapi 2 minggu ke depan setelah kita tanyakan lagi, mungkin dia habis gajian dapat bonus. Ya mungkin moodnya lagi bagus, kemudian dia menjawab itu biasa bisa saja berbeda itu ya. Ya dan jadi dari situlah kemudian kita coba ambil apakah ini relevan atau tidak gitu. Jadi kita reduksi ya atau hari ini kita tanya ke dia terus kemudian dia baru-baru bertengkar dengan istri gitu kan. Ya, ya, kemudian 2 minggu ke depan kita tanya lagi ke dia, ya mungkin lagi dapat promosi jabatan di kantornya, gitu. Itu biasanya jawaban itu akan menimbulkan perbedaan-perbedaan. Nah itu kita reduksi, gitu ya. Kita ambil yang relevan, yang tidak relevan itu biasanya kita coba buang, ya. Nah, reduksi data ini mempertegas, memperpendek, membuat fokus dan membuang hal-hal yang tidak penting, gitu ya. Sehingga nantinya gampang kita menarik satu kesimpulan. Itu tujuannya mereduksi data dari data yang kita sudah dapatkan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita coba sajikan, kita coba mendisplay. Ini kita sudah masuk tahapannya Miles and Huberman ya. Kalau yang lalu di materi saya itu hanya sekedar pelengkap saja di slide terakhir sebelum saya tutup kemarin itu ya. Tapi di sini kita sudah masuk dalam analisis datanya. Jadi sajian datanya ini ya ini rakitannya gitu. Jadi ada hubungan-hubungan di dalamnya nih ya. Jadi deskripsi dalam bentuk narasi yang kira-kira ini bisa menjadi satu kesimpulan. Jadi kekuatan kita di sini itu adalah bagaimana kita menuliskan dalam bentuk kata, kalimat, menghubungkan kalimat-kalimat tersebut, gitu kan? Akhirnya membuat satu paragraf, dari paragraf ke paragraf berikutnya, akhirnya menjadi satu rangkaian lah tulisan-tulisan yang walaupun sederhana, yang penting memenuhi kaidah, ya. Dan uh, saya yakin sih di sini juga memang banyak yang tidak terlalu familiar untuk menulis gitu, tapi cobalah kita belajar-belajar untuk merangkai-merangkai kata, kemudian kita bentuk dalam satu tulisan berdasarkan fenomena-fenomena apa yang kita dapatkan di lapangan ya. Fenomena itulah yang kemudian apa yang kita tertarik, kemudian kita lihat apakah ada masalah di dalamnya. Nah, setelah itu barulah kita coba-coba untuk melihat kepada judul apa yang kira-kira cocoknya untuk kita masukkan. Jadi ingat kalau kita menulis dalam penelitian kualitatif, itu biasanya rumusan masalahnya yang paling bagusnya itu menggunakan kata how, ya, bagaimana. Ya, biasanya dalam manajemen itu kan ada 5W tambah 1H. Tapi yang paling bagusnya itu adalah how, karena harus kita menjelaskan. Kalau kita bertanya bagaimana. Nah, kemarin di pertemuan yang lalu, ya saya sempat kasih contoh. Misalnya, kita mau bertanya, bagaimana cara orang berjalan? Gitu ya. Nah, bagaimana cara orang berjalan? Itu di bab 1. Nah, jelaskanlah bagaimana cara orang berjalan itu. Nah, dukungan teori-teori, dukungan barangkali fenomena-fenomena yang lain bahwa ternyata si A ini cara berjalannya begini, si B cara berjalannya begini. Nah, cara berjalan yang baik yang bagaimana? Gitu. Kita batasi di cara berjalan. Ya, kita tidak melihat kepada orang yang menggunakan yang berlari. Kita tidak melihat untuk bagaimana cara berlari, bagaimana cara merangkak, cara ngesot, gitu ya. Jadi kita tidak tahu itu yang begituan. Yang kita tahu itu adalah cara berjalan saja. Bagaimana caranya berjalan? Ya kita jelaskan, ya. Jadi itu yang menjadi rumusan masalah untuk penelitian kualitatif. Nah, sajian data ini juga ya harus mengacu pada rumusan masalah tadi.
Jadi setelah ada rumusan masalah yang menjadi pertanyaan, bentuklah dalam bentuk narasi sehingga tersaji yang merupakan deskripsi. Inilah penelitian yang deskriptif, mendeskripsikan. Jadi ada rumusan masalah tadi, tujuan penelitiannya, kemudian nantinya kita akan dalam pembahasan kita bentuk dalam bentuk narasi, deskripsi, mendeskripsikannya ini. Ya, jadi sajian ini harus baik dan jelas sistematikanya. Jadi akan menolong juga peneliti sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan dalam meneliti itu, ya. Gitu. Nah, kedalaman dan kemantapan hasil analisis ini juga ditentukan oleh data atau informasi di dalamnya. Jadi semakin lengkap informasinya, semakin lengkap datanya, itu akan semakin akurat penelitian kita. Yang terakhir ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah, kesimpulan ini harus bisa menjawab rumusan masalah. Rumusan masalah di bab 1, kesimpulannya itu di bab terakhir, ya. Nah, ini juga yang sering saya katakan, jangan sampai kita menarik rumusan masalah 1, kesimpulannya 3. Ya, duanya nyolong dari mana? Ini yang susah ini, ya. Bagaimana cara orang berjalan? Ya, kesimpulannya setelah kita menulis pembahasan, ya kita kita langsung jawab saja. Cara orang berjalan itu bla 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 gitu, selesai. Ya, jadi jangan sampai juga rumusan masalahnya 3, kesimpulannya 1. Nah, ini juga duanya itu kita taruh di mana gitu, ya. Jadi harus konsisten. Rumusan masalah 1, tujuan penelitian juga 1. Rumusan kesimpulan juga harusnya 1, ya. Jadi harus konsisten. Jadi kesimpulan ini harus bisa menjawab terhadap permasalahan-permasalahan yang kita sudah angkat, gitu ya. Setelah kita bahas, kemudian dari pembahasan inilah kemudian kita kerucutkan bahwa kesimpulan dari pembahasan ini adalah ini. Selesai sampai di situ, ya. Nah, pada dasarnya makna data ini harus bisa diuji. Ya, kesahihan itu validitas maksudnya, ya, supaya kesimpulan penelitian lebih kokoh dan juga bisa dipercaya. Nah, model analisis dalam Miles and Huberman ini ada 2 modelnya nih, ya, sebenarnya. Yang pertama itu adalah menjalin. Jalinan itu mulai dari mereduksi data, kemudian mendisplay, ya, menyajikan data, dan yang ketiga itu adalah menyimpulkan dan memverifikasi, mendrawing biasanya orang bilang itu, ya. Jadi kita menggambarkan satu pola. Nah, model analisis jalinan inilah yang kemudian menjadi satu rangkaian penelitian. Kemudian yang kedua itu menjadi model analisis yang interaktif, saling terkait ini satu sama lain, ya. Nah, model analisis inilah yang akan kita pakai kalau kita menulis secara kualitatif, deskriptif kualitatif dengan menggunakan 3 komponen yang tadi itu, ya. Jadi mereduksi data, kemudian menyajikan data, dan kemudian membuat kesimpulan. Gitu. Jadi inilah model analisis jalinannya. Nah, seperti begini kurang lebih contohnya, ya. Ya, jadi ada reduksi datanya, ya, di sini mereduksi data, kemudian menyajikan data, dan terakhir itu menarik kesimpulan, memverifikasi ulang. Dan biasanya kalau di kesimpulan ini bab terakhir itu dilengkapi dengan saran. Apa kita sarannya terhadap objek penelitian kita, ataukah saran kita untuk ke depan. Itu kalau ada yang mau meneliti ke depan, kira-kira apa yang menjadi kesimpulan kita. Nah, ini analisis jalinannya ini saling terkait semuanya nih, ya. Ya, dari mereduksi data-data ini kemudian kita sajikan, terus menarik kesimpulan. Gitu. Akhirnya nanti dari bab 1 sampai bab terakhir, misalnya bab 5, itu juga ada satu rentetan. Gitu. Jadi tidak hilang di tengah-tengah. Itu kalau dalam penelitian. Kesimpulan dan saran itu sebenarnya itu harus menjawab fenomena di awal, harus bisa menjawab juga rumusan masalah di awal, kemudian harus bisa juga memperkecil daripada pembahasan kita di bab pembahasan, di bab hasilnya itu. Ya, itu kekuatan dalam penelitian model Miles and Huberman. Nah, dalam penelitian ini juga semua bagian yang ada, ya, jadi mulai dari
mereduksi data, menyajikan data sampai dengan kesimpulannya ini itu dalam bentuk deskripsi. Jadi data-data ini dicatat secara detail, ya. Informasi-informasi apapun termasuk observasi itu kita catat secara detail, ya, dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 misalnya gitu ya, bab 4 atau bab 5 juga ya silakan. Biasanya kan kalau di bab 1 itu latar belakang dulu, terus kemudian bab 2 itu adalah kerangka teorinya, ya, landasan teorinya. Bab 3 itu adalah metode penelitiannya. Bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan, dan yang bab kelima biasanya itu adalah kesimpulan dan saran. Tapi ada juga yang menambahkan sampai bab 6 karena dia memecah antara hasil dengan gambaran umum lokasi penelitian. Tapi yang paling paling umum itu dia menggunakan 5 bab. Gitu ya, 5 bab ini sebenarnya bisa dipakai baik itu untuk ranah diploma, kemudian S1 sampai di pasca sarjana gitu. Tapi biasanya kalau di disertasi itu lebih banyak lagi babnya, dalam lagi analisisnya. Gitu. Tapi kalau untuk ranah vokasi yang sifatnya aplikatif, itu biasanya kalau 5 ini sudah cukup lah untuk kita. Apalagi ini yang baru-baru untuk belajar melakukan penelitian, ya, yang barusan ngambil ya tingkatannya ini mungkin S1 ya, yang program bachelor ini ya. Jadi S1 ya coba-cobalah kita latihan-latihan untuk menulis gitu. Saya juga dengan kalau dalam pembimbingan atau menguji mahasiswa S1, biasanya saya bilang ya S1 ini kita latihan lah, yang nantinya lebih dalam itu kalau di S2 atau di S3 gitu. Tapi kalau S1 ya latihan menulis lah di situ. Untuk program program bachelor itu biasanya kita sambil latihan-latihan menulis di dalamnya itu ya. Nah, oke. Nah, ini yang merupakan langkah-langkah yang tadi ya. Jadi jalinan-jalinan yang terjadi itu disebut dengan analisis interaktif. Jadi kita kumpulkan saja data dulu semua di sini. Semua data-data yang ada di sini kita kumpulkan, kemudian kita coba reduksi. Setelah kita reduksi ini, kemudian hasilnya ini kita sajikan. Nah, kita sajikan ini kadang-kadang begini, kita sudah reduksi di sini, begitu kita sajikan, karena berkembangnya ini penulisan-penulisan, ih, kayaknya kemarin itu ada yang saya sempat buang, gitu. Tetapi kayaknya ini masih bisa kita pakai. Kita ambil lagi data-data yang mentahnya di sini, gitu ya. Jadi kita buang itu maksudnya tetap kita simpan sebagai file kita. Siapa tahu pada saat di sini itu berkembang jadinya, gitu ya. Nah, setelah itu yang tahap ketiga itu adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Ya, jadi ini 3 tahapan ya, 1, 2, dan 3. Setelah data-data atau informasi-informasi ini terkumpul. Jadi buat saja secara sederhana, ya. Jadi apalagi ini kan di DTU ini angkatan pertama. Jadi angkatan pertama ini biasanya tidak terlalu berat. Saya waktu S2 juga kebetulan di program saya itu dibuka pertama kali itu adalah program Magister Manajemen. Ya, angkatan pertama saya di kampus tempat saya kuliah S2. Jadi saya masuk, jadi persis saya angkatan pertama dan wisuda pertama untuk jurusan itu ya, prodi itu. Jadi biasanya yang pertama ini yang menjadi pilot projectnya gitu. Jadi dia peluncur utamanya dan inilah yang menjadi percontohan biasanya yang di angkatan pertama ini. Nah, ini yang kita coba lihat, kemudian nanti angkatan berikutnya apakah modelnya bagaimana ya, nanti dari pengelola, dari Pak Ferry dan teman-teman di situ nanti yang akan coba memformulasi kembali. Tetapi kalau saya sih sarannya ya seperti ini saja. Kita ngambil yang simpelnya saja, ngambil yang sederhananya saja, ya seperti ini. Kemudian kita coba untuk membuat dalam satu bentuk tulisan, gitu ya. Tapi kalau mau yang agak lebih ribet juga silahkan gitu ya. Tapi kalau saya tawarkan seperti begini, ini sangat mudah sekali nih, Bapak Ibu, untuk kita membuat satu tulisan atau karya ilmiah. Saya sih sebenarnya kurang kalau di lembaga vokasi ini, saya kurang apa namanya, kurang suka itu menggunakan istilah penelitian sebenarnya ini. Ya, kalau di lembaga vokasi itu lebih banyak kepada laporan sebenarnya ya, gitu. Jadi laporan tugas akhir gitu. Jadi bukan penelitian murni sebenarnya. Jadi pure research bukan. Tetapi merupakan laporan hasil pengamatan, observasi, hasil studi kita di mana yang kita
coba ambil ya, karena ini kan sifatnya aplikatif, itulah yang kemudian kita terapkan dalam bentuk satu tulisan. Ya, kebetulan saya sendiri juga adalah dosen di Politeknik. Nah, Politeknik ini kan lembaga pendidikan vokasi, jadi bukan yang akademik gitu. Tapi saya juga mengajar di universitas, saya juga mengajar di sekolah tinggi gitu ya. Jadi dua kaki, karena pendidikan Indonesia ini kan ada dua macam ranahnya ya. Ada pendidikan vokasi dan ada juga pendidikan akademik. Ya, di luar daripada itu ada lagi pendidikan profesi gitu ya. Nah, tetapi yang umum ini kalau untuk yang formal ada pendidikan vokasi dan pendidikan akademik. Dan ini memang ranahnya agak berbeda. Gitu. Tapi kalau DTU mengambil di vokasi, ya memang harus lebih banyak melihat kepada penerapannya apa yang di lapangan. Ya biasanya kalau di Politeknik kami ini sama dengan di akademi itu lebih banyak mahasiswa magang terus gitu. Jadi apa yang didapat di lapangan itulah yang ditulis dalam bentuk tugas akhir. Saya rasa seperti itu untuk sementara ya Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi nanti mungkin akan ada berkembang di sesi diskusi tanya jawabnya. Ya, silahkan sebentar kalau ada yang mau ditanyakan seputar daripada tugas akhir ini atau terkait dengan riset secara umum. Saya kembalikan ke Pak Dave, Pak Susanto. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak David untuk pemaparannya. Wah, saya malam ini banyak belajar ya Pak. Eh, jadi nggak boleh nih bilang, wah nggak bisa buat nih, nggak bisa selesai nih tugasnya nih. Waduh. Dengan adanya pemaparan malam ini, saya rasa teman-teman semua, Bapak Ibu semua mungkin ada mendapatkan satu insight yang luar biasa ya, pandangan yang luar biasa buat kita untuk kita bisa menyelesaikan tugas kita dengan baik. Nah, oke, kita akan masuk ke ranah ruang tanya jawab. Mungkin teman-teman yang bertanya silakan bisa resen atau ketik di ruang chat. Oke, silakan Pak Supardi. Oke, shalom. Malam Pak dosen. Ya, saya mau tanya ini. Ini untuk wawancara ya dengan informan ya. Apakah boleh kita tanpa masukkan nama informan? Mungkin dia juga nggak mau dimasukin ke dalam apa namanya ke dalam penelitian kita begitu Pak. Ya, itu Pak pertanyaan Pak Supardi. Iya. Ya. Jadi mungkin informannya malu kali atau gimana kan, jadi tidak mau dimasukin namanya, identitasnya begitu. Apakah boleh, Pak? Ini kan dalam arti kita mau ambil penelitian kualitatif, deskriptif ya gitu ya. Iya, betul. Itu Pak ya. Ya, saya langsung jawab ini Pak Susanto ya, supaya saya tidak lupa ini karena Ya saya Pak, tidak pegang silakan. alat tulis. Silakan dijawab Pak. Ya. Iya, jadi gini, penelitian itu harus jujur, itu yang pertama Pak. Jadi apapun yang kita tulis itu harus memang menggambarkan apa yang di lapangan, termasuk juga informan kita, itu kan. Jadi data-data terhadap informan, termasuk responden kalau dia kuantitatif, itu harus jelas ada. Makanya kalau dalam biasanya lampiran belakangnya itu ada tertulis data-data informan, ada juga data-data responden. Ya, misalnya namanya siapa, pekerjaannya apa, jenis kelaminnya, umur, dan segala sesuatunya. Tetapi hal itu bisa kita rahasiakan karena ada kode etik. Misalnya, kayak tadi dibilang, jangan sampai nanti orangnya malu. Gitu. Ya, itu tidak perlu kita masukkan. Tetapi sepanjang kalau orangnya bersedia untuk kita masukkan, itu silahkan. Nah, penelitian saya waktu itu di, tapi ini waktu S3 ya, karena saya juga memang penelitiannya kualitatif, murni kualitatif, mulai dari S1, S2 sampai S3 itu murni kualitatif. Saya memasukkan data informan itu di dalam pembahasan, Pak, karena orangnya tidak keberatan untuk dimasukkan. Dan itu yang paling bagusnya sebenarnya. Jadi memasukkan yang nama-nama itu ke dalam eh, tugas akhir kita. Tetapi sekali lagi ya, kalau memang ini akan menimbulkan sesuatu, ya bisa saja nanti terjadi gesekan-gesekan, itu jangan Pak, jangan dimasukkan. Tetapi datanya itu tetap Bapak pegang, gitu. Jadi kita juga harus menghargai privasi orang, gitu kan, dalam memberikan.
gitu. Tetapi pada saat biasanya kalau kita menguji itu eh, kita tanyakan ini informannya siapa, tetapi tidak untuk dipublish, tidak untuk diekspos gitu ya. Itu silakan Bapak apa namanya pilih sendiri kalau memang ini menjadi jangan sampai jadi kepahitan bagi orang itu atau mungkin jadi masalah sebentar, ya silahkan untuk tidak ditampilkan di dalam penelitiannya Bapak gitu. Barangkali itu Pak Supardi. Oke, baik. Terima kasih pencerahannya, Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Supardi. Pak Rudi, sebentar Pak, saya mau tanya tambahan Pak, Pak David. Kalau misalnya pakai inisial gimana Pak? Dari Pak Supardi itu, pakai inisial ke dalam. Jadi nggak nama asli tapi inisial. Boleh, inisial. Itu tidak ada masalah gitu. Jadi tergantung dari kita. Misalnya namanya itu David Lisapali, kita pakai DL saja juga boleh. Jadi informan 1 itu DL gitu. Informan 2 misalnya siapa? Ya SP kayak Pak Supardi ini gitu kan. Ya boleh saja pakai inisial, tidak ada masalah. Yang penting bahwa ini betul-betul ada orangnya, jangan sampai kita ngarang gitu kan. Silakan, Pak. Ya, oke, jelas ya Pak Supardi ya. Jadi boleh pakai inisial, jadi supaya penelitiannya itu memang ada orangnya gitu. Kalau nggak ditulis kan kayaknya sayang sekali. Bahkan biasanya kadang-kadang kita pakai nomor saja gitu. Nomor Ah, 1, nomor 2 gitu. Jadi kita pakai misalnya informan 1, informan 2 atau 3 gitu. Jadi pakai pakai simbol-simbol saja situ. ya, ya. Oke, jelas. Oke, terima kasih Pak. Iya. Oke, Pak Rudi silakan Pak. Ya, makasih Pak Dep. Selamat malam Pak dosen. Malam Pak Rudi. Ya, saya mau tanya Pak, tadi kan Bapak ada informasikan bahwa pengumpulan untuk eh, data kualitatif itu eh, informannya tidak terlalu banyak Pak, misalnya 1, 2, 3, 4 orang Pak. Betul. Eh, Apakah kalau misalnya 1, 2, 3 orang itu kita tidak merasa cukup puas Pak mengenai data yang kita terima, nah data itu misalnya kita ambil di atas 10 gitu loh Pak. Nah, kalau di atas 10 itu boleh nggak kita menggunakan data pakai form Google itu kita buat yang seperti disampaikan dengan ukuran 1-5 atau 1-2 Pak. Nah, itu Pak, pertanyaan Pak. Makasih Pak. Ya, oke, makasih Pak Rudi. Saya langsung jawab lagi nih Pak Susanto ya. Ya, silakan Pak. Ya, Ya. Jadi gini, kalau untuk penelitian kualitatif kita menghindari Pak pakai Google Forms. Kenapa? Karena Google Forms itu terbatas, Pak. Itu penelitian kuantitatif. Sedangkan kuantitatif pun juga saya sangat sangat menganjurkan kepada mahasiswa itu untuk menghindari Google Forms. Interaksi langsung itu yang paling kita butuhkan kepada responden. Misalnya 30 orang responden. Kalau kita hanya memakai Google Forms, Pak, itu biasnya tinggi sekali. Itu mahasiswa saya memang lebih banyak kalau yang kuantitatif itu mau mau ekspres gitu kan, mau lebih simpelnya itu langsung mengedarkan Google Forms gitu. Tapi kita tidak tahu apakah dia ngerti yang kita tanyakan itu atau enggak. Nah, biasanya kalau penelitian kuantitatif, Pak, kita harus kawal karena mereka memilihkan itu dari skala misalnya dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju kan, ada 5 ini pakai skala Likert itu. Nah, kita tidak tahu apakah mereka mengerti item pernyataan yang ada di situ kemudian mereka menjawab. Ya, jangan sampai asal nembak saja di situ. Nah, ini juga biasnya tinggi sebentar ini, Pak. Gitu. Jadi, walaupun teknologi sudah sedemikian canggih, memakai Google Forms kita edarkan kemana-mana, terus mereka mengisi, kemudian hasil rekapannya masuk, tetapi saya sangat apa namanya mensyaratkan kalau bisa ketemu respondennya itu jauh lebih bagus. Itu kalau kuantitatif, Pak. Itu. Tetapi kalau kualitatif, kita hanya mengambil saja informan yang paling mengetahui. Kalau Bapak mengambil 10, enggak masalah juga. Mau ngambil 20, enggak masalah juga kalau informan. Tetapi sekarang setiap penelitian ada keterbatasan dalam penelitian. Keterbatasannya itu yang pertama, keterbatasan waktu. Yang kedua, keterbatasan tenaga. Yang ketiga, keterbatasan biaya. Jangan sampai Bapak kalau terlalu banyak informan, karena ini berbeda Pak. Kalau misalnya responden itu dalam menjawab satu item,
itu kan dia tinggal milih saja gitu. Sangat setuju atau sangat tidak setuju gitu kan. Skalanya 1 sampai 5 gitu. Selesai. Tetapi kalau penelitian kualitatif itu dia harus menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan ini itu dia harus menjabarkan. Bahkan kadang-kadang itu akan menimbulkan anak-anak pertanyaan sendiri hanya dari satu item pertanyaan, Pak. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak pakai 10 orang atau 20 orang, Pak? Kapan selesainya nanti sebentar? Tapi sepanjang kalau Bapak bisa, silakan. Tetapi kalau tidak, cukup beberapa orang saja yang inti, maksudnya yang sangat mengetahui daripada apa yang Bapak tanyakan ini, apa yang menjadi ranahnya penelitiannya yang Bapak angkat, silakan itu saja. Walaupun cuma beberapa orang saja yang tahu. Yang penting dia ini adalah key informant, informan kunci di dalamnya. Nah, inilah kekuatan daripada penelitian kualitatif. Karena satu pertanyaan ini, Pak, itu dia bisa bercabang-cabang. Nah, inilah yang kita kumpulkan semua. Nah, sebentar tinggal kita reduksi kembali. Apakah pertanyaan yang kita sudah ini dengan dialognya, apakah sebentar ini cocok, enggak, nyambung, tidak, atau tidak. Jadi kita silakan reduksi kembali. Jadi saya sangat mensarankan ke Bapak, kalau penelitian kualitatif jangan terlalu banyak, Pak. Karena nantinya kerepotan sendiri sama Bapak gitu. Karena ini kan harus kita berbicara banyak, bercerita. Saya, Pak, kemarin waktu S3 saya pakai metodenya ini adalah triangulasi sumber. Ada beberapa orang yang mengetahui tentang apa yang saya mau tanyakan, itu saya tanya per orang. Kemudian saya bentuk dalam FGD. Jadi misalnya 4 atau 5 orang, setelah saya tanya secara terpisah-pisah, saya kumpulkan lagi mereka dalam satu ruangan. Jadi saya fasilitasi waktu itu di warung kopi, Pak, di kafe. Ya, jadi saya datangkan mereka semua di kafe, kumpul mereka 5 orang semuanya, terus saya tanya lagi pertanyaan yang sama pada saat mereka beramai-ramai, gitu kan. Nah, pada saat itu biasanya menimbulkan lagi sesuatu yang berbeda. Ya, karena pada saat mereka berbicara sendiri, ya akan berbeda dengan berbicara secara beramai-ramai. Padahal mereka itu memang betul-betul orang yang mengetahui dan pertanyaannya sama saja, gitu. Ya, jadi dalam bentuk FGD, Focus Group Discussion. Itu metodenya kalau di kualitatif. Padahal pertanyaan itu saja, gitu. Demikian Pak Rudi. Ya, baik Pak. Tapi kalau misalnya kita wawancara secara langsung, Pak, itu kan kalau di dalam pekerjaan kan harus disertai dengan data dan bukti, Pak. Misalnya foto, gitu kan, Pak. Tapi Iya. kalau kita secara bikin yang tadi Bapak bilang bukan penelitian atau misalnya observasi, Pak, kita wawancara itu kan memang pada dasarnya kita wawancara, Pak. Tapi kan kalau misalnya ada pertanyaan waktu pas di sidang gitu kan mana buktinya? Nah itu bagaimana, Pak? Iya, jadi seperti saya bilang tadi, Pak, harus Bapak memegang recordnya itu. Gitu. Kalau dalam sidang skripsi atau tesis disertasi itu biasanya juga kadang-kadang ditanya, kadang-kadang juga tidak. Nanti pada saat proses pembimbingan itu diperlihatkan kepada dosen pembimbingnya, bilang ini wawancaranya ini dari mana? Kan kita membuat satu transkrip, Pak, dalam bentuk tulisan nanti sebentar itu. Jadi Iya. ini mana sih ini buktinya? Kita perlihatkan ini foto waktu saya sementara atau video ini ya yang direkaman di handphone kah atau di mana kita taruh di kamera. Ini waktu saya wawancara. Ini yang dia jawab ke saya. Biasanya itu dalam proses pembimbingan, Pak. Karena kalau sidang skripsi itu biasanya kan waktunya terbatas, Pak. Jadi kalau kita mau pilah-pilah lagi transkrip tersebut itu agak lama. Jadi kita serahkan kepada dosen pembimbingnya, nanti dosen pembimbingnya itu memvalidasi lagi di situ. Apakah ini memang benar, tidak ngarang, gitu kan? Nah, itu berdasarkan foto-foto. Biasanya sih memang di belakang kalau untuk penelitian tugas akhir di lembaga pendidikan vokasi itu lampiran di belakang itu ada foto-foto, Pak. Gitu. Jadi dilampirkan dengan foto-foto. Nah, inilah yang memperkuat bahwa pada saat kita wawancara atau mungkin pada saat kita ada di lapangan, terus kemudian objek penelitian apa, itu biasanya dilengkapi dengan foto-foto di belakang itu sebagai bukti. Barangkali begitu, Pak. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak, atas penjelasannya. Ya, makasih Pak Rudi. Ya. Oke, kasih Pak. Sudah jelas ya Pak Rudi ya. Ya, oke, Pak. Oke, kasih. Yang lain ada yang mau bertanya? Silakan.
Silakan ini Pak Fakri ya. Silakan Pak. Di-unmute Pak. Oke, Ya, silakan Pak. malam Pak. Ya, Malam, silakan. Malam. saya mau bertanya tentang rumusan masalah, Pak. Rumusan masalah kan adalah hal-hal yang akan kita teliti, gitu kan, Pak. Nah, bagaimana jika apakah boleh yang kita ingin teliti 3 hal, terus rumusan masalahnya kita bikin 5, gitu. Itu pertama, Pak. Yang kedua begini, Pak. Apakah harus pertanyaan di rumusan masalahnya menggunakan kata bagaimana atau bisa yang lain, Pak? Ya, 2 itu aja, Pak. Makasih. Ya, Terima kasih, oke. Pak. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Fari. Jadi memang rumusan masalah itu yang paling penting. Untuk memulai satu penelitian dari fenomena yang tercipta, itu kemudian kita coba ngangkat apa sih yang terjadi di lapangan, ada masalah apa. Makanya itu yang kita taruh dalam rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini sebenarnya itu banyak pertanyaan di dalamnya. Contohnya gini, apakah, kita pakai kata what kan, apakah ada pengaruh antara A dan B? Nah, ini kalau kita pakai kata apakah, ini harus diuji, Pak. Karena dia ranahnya kuantitatif. Gitu. Apakah ada hubungan? Itu. Hubungan antara A dan B, itu harus diuji, Pak. Tetapi kalau dalam kualitatif, lebih kepada menjelaskan. Makanya kita selalu pakai kata bagaimana. Ya. Satu kata bagaimana ini, Pak, itu kalau dalam penelitian kualitatif, itu hampir tidak bisa selesai itu, Pak, sampai dengan pada saat dia ujian. Karena penelitian kualitatif itu sebenarnya itu tidak pernah tuntas, Pak. Tidak pernah tuntas. Dituntaskan karena dia mau ujian, itu saja. Setelah ujian, kalau kita mau suruh lagi mengambil data di lapangan, itu masih bisa lagi dia teruskan, Pak. Itu kalau penelitian kualitatif gitu. Jadi dia tuntas karena pada saat dia mau ujian, selesai di situ. Jadi kata bagaimana ini itu bisa menggelinding terus ke sana kemari karena ini yang tertingginya. Karena kalau berbicara tentang bagaimana, itu dia harus menjelaskan secara detail. Ya, kalau dipakai kata apakah, itu kita sudah terlalu kecil. Misalnya, apakah ada hubungan antara orang bodoh, orang yang tidak sekolah dengan kebodohan, misalnya? Kita jawabnya saja, ya atau tidak. Selesai kan di situ. Nah, jadi kalau kita jawabnya bahwa ada, ya sampai di situ. Tetapi kata ada ini kita harus uji kembali, Pak. Kenapa sampai dikatakan ada? Nah, disitulah kemudian peralatan analisis bermain, kemudian kita pakai segala macam model mengumpulkan data, kita menggunakan responden di dalamnya, gitu kan? Nah, dari situlah kemudian kita olah, kemudian kita uji, ya. Tapi kalau dalam pengujian kuantitatif itu, Pak, ada yang namanya uji T dengan uji F biasanya itu. Kalau dia secara simultan, dari 3 pertanyaan itu secara simultan bersama-sama kita uji, itu menggunakan uji F. Gitu. Tetapi kalau secara parsial satu-satu dari pertanyaan itu kita menggunakan uji T itu biasanya itu, Pak, kalau dalam kuantitatif. Gitu. Nah, pertanyaan ini juga ya silakan nantinya Bapak silakan bertanya, mau 3, mau 5 juga bebas. Kalau ranah kualitatif itu bebas, Pak. Tetapi kalau saya sarannya cukup satu saja, Pak. Karena kata bagaimana itu bisa berlipat-lipat kali itu, Pak, kalau Bapak mau menjelaskan. Gitu. Beda kalau kuantitatif. Kuantitatif itu tergantung dari variabelnya, Pak. Kalau Bapak pakai 2 variabel, berarti dari variabel masing-masing ini muncul pertanyaan. Gitu. Tapi kalau dia pakai 3 variabel, dari 3 ini akan muncul pertanyaan. Jangan 3 variabel, Pak, kemudian pertanyaannya 7. Gitu. Karena untuk mengujinya itu tidak nyambung sebentar, Pak. Gitu ya. Jadi misalnya melihat pengaruh antara kompensasi, ya motivasi gitu terhadap ya kinerja seseorang. Nah, berarti kan dia pakai 2 variabel misalnya ini. Nah, 2 variabel ini berarti harus memunculkan 2 pertanyaan secara parsial ditambah dengan 1, yaitu secara simultan ya, Pak. Ini kalau kuantitatif gitu.
Jadi tidak bisa jadi 4, 5 gitu. Kecuali dia ada variabel di tengahnya, misalnya ada variabel mediasi lagi, itu bisa. Karena itu dia akan bercabang-cabang seperti begitu, Pak. Jadi tergantung dari variabel sebenarnya pertanyaan. Tetapi kalau dia kualitatif, itu pertanyaannya bebas. Tetapi kalau saya anjurkan ke Bapak, itu cukup satu saja. Karena satu saja susah untuk dijelaskan, Pak. Tidak akan selesai-selesai sampai dengan Bapak tamat dari DTU sebentar ini, Pak ya. Itu jawaban saya, Pak. Eh, Makasih. Tambah sedikit, Pak. Ya, Kalau kalau menggunakan kata mengapa, gimana jangkauannya, Pak? ya. Kata mengapa boleh juga, Pak. Sebenarnya mengapa air itu mengalir misalnya gitu kan. Bapak boleh menjelaskan juga di situ. Tetapi kalau kata bagaimana pasti akan menjawab juga di mengapa, Pak. Gitu. Bagaimana air Oh, mengalir? sudah mencakup. Sudah Iya, mencakup dia ya, Pak. sudah mencakup karena memang tertinggi daripada pertanyaan kualitatif itu adalah bagaimana. Makanya saya langsung ambil yang tertinggi. Boleh juga mengapa, Pak. Ya, tetapi kalau untuk saya itu agak sedikit dangkal gitu. Tetapi kalau bagaimana air mengalir itu pasti akan menjawab di kata mengapa. Ya, seperti begitu, Pak. Ya, ya. Oke, makasih, Pak. Ya, makasih Pak Fahri. Ya, terima kasih Pak Fahri, terima kasih Pak David. Masih ada pertanyaan lain? Kita masih ada waktu, dipersilakan. Ya, selamat malam Pak Dev. Tanya Pak Regi. Ya, Pak Regi, silakan. Ya, makasih Pak Dev, makasih Pak David. Yang pertama tadi Bapak jelaskan tentang vokatif aplikatif yang untuk DTU Pak ya, benar Pak ya. Untuk Ya. yang lebih baik. Itu berlaku ke semua Pak, dari S1, S2, S3, betul Pak ya? Ya. Iya, itu yang pertama saya tanya. Yang kedua, bagaimana kalau kita melakukan lokus bukan di gereja kita sendiri? Saya bukan gembala, saya pendeta di gereja saya, tapi saya sudah hubungi lokus, mereka mengizinkan saya untuk menjadikan gereja mereka sebagai lokus dari penelitian ini untuk disertasi. Jadi seperti tadi Bapak jelaskan bahwa lebih baik lokus itu dekat dengan kita. Nah, jujur saya sebenarnya mau teliti di gereja di tempat saya melayani, tetapi S2 saya kan sudah di situ Pak, 18 tahun lalu, memang sudah lama S2 saya 18 tahun lalu, dan S3 ini saya tidak meneliti di gereja di mana saya berjemaat, tapi saya mencari lokus yang lain. Itu pertanyaan yang kedua, apakah bisa? Dan yang ketiga, untuk bab 1 sampai bab 5 untuk S1, S2, S3 itu secara umum tadi Bapak jelaskan. Untuk S3 berarti ada novelty penemuan-penemuan yang harus kita lakukan. Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih Pak David. Ya, silakan jawab Pak. Iya, oke. Makasih Pak Regi ya. Iya, Jadi iya. Bapak sekarang di DTU ini ngambil untuk S3 Pak, yang doktoralnya itu Iya, Pak ya. betul ya. Oke, jadi memang kalau untuk S3 itu cenderung kepada temuan. Ya, jadi novelty yang dilihat di dalam itu Pak. Ya, tetapi Iya. untuk lembaga vokasi juga sebenarnya tidak terlalu ketat ke arah situ Pak. Beda kalau yang akademik. Ya, S3 saya kan kebetulan akademik Pak. Gitu. Jadi memang agak sedikit ketat ke arah temuan-temuan itu. Seperti begitu Pak. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa lembaga vokasi ini ya sama saja Pak. Kalau ini, jadi ranah penelitiannya itu memang seperti itu ya. Kalau Bapak misalnya mau mengambil di luar daripada gereja itu tidak ada masalah. Ya, yang paling bagusnya memang kalau Bapak ngambil di tempat sendiri itu jauh lebih bagus karena Bapak kan lebih mengetahui itu. Tetapi kalau ngambil juga di tempat lain itu tidak ada masalah. Yang penting ada key informannya, Pak.
Waktu Bapak S2 Ya, pakai penelitian kualitatif atau kuantitatif, Pak? saya 18 tahun lalu kayaknya saya bicara judulnya kan peranan pujian penyembahan dalam pertumbuhan gereja. Itu studi kasus di gereja itu. Oh, berarti Eh, kualitatif itu, Pak ya? iya, Nah, tidak menggunakan alat analisis statistik kan, Pak ya? Tidak mengolah data lagi tuh, iya, Pak, ya? Dalam satu program. Ya, jadi pakai kualitatif. Nah, sekarang kalau Bapak misalnya mengambil deskriptif kualitatif, itu silahkan saja Pak, di luar daripada gereja Bapak, yang penting di gereja seberang sana, yang misalnya di gereja lain itu, ada orang yang sangat mengerti terhadap apa yang Bapak mau, ya. Jadi lokusnya itu boleh saja berbeda dari ranahnya Bapak. Bapak tidak masuk ke dalam, gitu kan. Tetapi Bapak wawancara, mengambil data itu kepada orang-orang yang sangat mengetahui. Tidak usah terlalu banyak, Pak. Misalnya 2 atau 3 orang, terus kemudian, ya ini, Bapak harus lebih sering berada di tempat, Pak, di lapangan. Apalagi kalau ini untuk disertasi, Pak, ya. Jadi kalau untuk iya, disertasi, Bapak harus lebih banyak ada di sana gitu. Jadi Bapak lebih bergaul di sana karena kekuatan kualitatif itu dua, Pak. Yang pertama itu dari wawancara informan dan yang kedua itu adalah observasi, Pak. Ya, jadi Bapak harus ada di situ yang lebih melihat apa yang terjadi di situ, kemudian Bapak juga bersama-sama dengan informan untuk melihat ke dalam gereja tersebut. Makanya saya katakan lebih bagus di gereja kita sendiri. Tapi kalau tidak pun juga tidak ada masalah. Gitu. Silahkan ke gereja yang lain. Yang penting Bapak harus lebih banyak berada di sana. Sehingga pada saat Bapak melakukan observasi, Bapak amati, itulah yang kemudian ditulis. Ditambah dengan informan yang memberikan jawaban-jawaban terhadap apa yang akan kita teliti. Seperti begitu Pak Regi. iya. Terima kasih Pak David. Jadi lokus itu memang ada beberapa seperti Bapak jelaskan waktu pertemuan pertama. Saya ingat Pak David jelaskan bahwa kita apakah itu memang secara etika jangan terlalu menyinggung ke lokus ya. Kalau mereka misalnya tidak mau menjawab karena bersinggungan dengan hal-hal yang sensitif, yang internal mereka itu yang harus saya jaga. Jangan sampai mereka tidak, sebagai informan saya itu mereka tidak memberikan uh, uh, informasi yang akurat sesuai apa yang saya butuhkan di lokus itu. Jadi memang tingkat kesulitan saya mungkin hati-hati dalam mewawancarai untuk pertanyaan-pertanyaan yang seperti Pak David tadi bilang kan bagaimana, karena judul saya kan itu membangun gereja yang benar sebagai agen transformasi menuju gereja sempurna. Jangan sampai menyinggung apakah langsung menjudge mereka apakah mereka bukan gereja yang benar gitu Pak. Jadi Iya. saya butuh masukan. Ya. Pertanyaannya kan tadi gampang saja, Pak. Jadi bagaimana membangun? Itu saja, Pak. Jadi pokoknya Iya. kalau dari judul itu kan kita tarik saja bagaimana membangun, gitu kan? Ya, jadi itu saja, Pak. Satu saja Di itu. di di penekanan saya mungkin itu rumusan masalah bagaimana gereja menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, karena fenomena yang saya lihat secara eksternal dan internal kurang lebih 30 tahun saya sebagai pendeta full timer, banyak pemimpin dalam hal ini gembala jemaat ada yang merasa diri gereja itu miliknya, padahal kan dari uh, Matius 16 itu yang menjadi dasar teologi saya. Bagi Yesus kan berkata, aku akan membangun atau mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak. Jadi jemaat itu bukan milik gembala, karena yang saya lihat di lapangan selama ini, mereka merasa diri yang memulai dan mereka merasa diri mereka yang punya itu gereja. Jadi mereka ngatur. Padahal kan jemaat itu punyanya Tuhan. 1 Petrus 2 kan bilang umat kepunyaan Allah itu di 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi bukan umat kepunyaan organisasi atau gembala jemaat yang terjadi di lapangan. Saya dapati begitu bahwa kebanyakan pimpinan gereja merasa itu miliknya, bukan milik Tuhan. Jadi itu yang saya harus hati-hati, jangan sampai menyinggung mereka, Pak. Iya.
Jadi sebenarnya kalau rumusan masalah yang Bapak angkat itu sebenarnya jawabannya Bapak, kesimpulannya itu Pak. Kalau judulnya tadi Iya, kan membangun apa? Gereja yang apa tadi Pak? yang benar sebagai agen transformasi menuju gereja yang sempurna. Ini memang saya sudah konsultasi dengan Pak Ferry, ngeri-ngeri sedap kan itu Pak Ferry bilang. Jadi karena saya butuh kehati-hatian untuk jangan sampai seperti saya bilang menghakimi, bukan justru Iya. untuk membangun. Eh, yang terakhir bisa konsultasi Pak, lebih lagi ada nomor telepon yang bisa saya minta ke Bapak ya, bisa. Iya, nomor saya tuh ada di grup DTU Pak. Oh ya baik, ya Pak David, terima kasih. Ya, Nama saya terima juga kasih. kalau cari di situ sama saja nih Pak, David C. Elisapali Pak. Oh iya ya, terima kasih Pak David ya Cuman untuk konsultasinya malam ini. iya, cuman sedikit Pak Regi. Kalau Bapak Iya, judulnya itu tentang membangun gereja yang benar misalnya Pak ya. Terus iya. kemudian rumusan masalahnya itu bagaimana menempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja ya, kalau nggak salah, kurang lebih seperti begitu Pak ya. Itu sebenarnya Di indikator saya kan ada 10 indikator, salah satu yang awal itu ah, eh, bagaimana menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. iya, cuman hati-hati loh ini Pak, karena nanti jangan sampai kalau kualitatif ini Pak, itu akan menimbulkan lagi apa namanya penelitian yang berbeda. Ya, sebenarnya itu adalah jawaban daripada membangun gereja yang benar. Ya, jawabannya itu Iya. adalah dengan menempatkan Kristus itu sebagai kepala gereja. Kalau Iya, Bapak itu menjadikan itu intinya lagi, intinya memang saya di situ. Gereja Jadi harus kalau itu menjadi menempatkan Yesus pertanyaan Pak, sebagai kepala gereja. iya, kalau itu menjadi pertanyaan, berarti Bapak harus menjawab lagi yang berbeda, yang keluar lagi daripada judulnya yang Bapak bangun Pak, gitu. Jadi Bapak Iya, misalnya menulis satu judul bagaimana eh, apa namanya membangun gereja yang benar misalnya. Ya pertanyaannya ambil saja di situ, Pak. Bagaimana membangun gereja yang benar? Nah, jawabannya oke. nantinya di pembahasan itu adalah dengan menempatkan Kristus di dalamnya sebagai kepala gereja. Iya, Nah, menempatkannya iya. itu Bapak jelaskan berdasarkan indikator-indikator tadi itu. Gitu. Iya. Kalau itu Satu menjadi pertanyaan pertanyaan, saja Pak, cukup ya satu pertanyaan, nggak usah cukup satu, banyak-banyak. Pak. Enggak usah terlalu banyak, Pak. Seperti Saya Bapak bilang kan akan seperti snowball kan dia mengalir. betul. Saya agak ngeri, Iya. Pak, kalau misalnya penelitian kualitatif itu pakai 10 pertanyaan, kapan selesainya nih, Pak? Iya. Enggak, iya, indikator saja saya mungkin ke bab 2 saja, indikatornya ke bab 2 Pak. Iya, tetapi kalau dalam penelitian kualitatif kita tidak memakai indikator, Pak, gitu, karena kita tidak ada variabel Oh, di dalamnya, gitu. oh baik. Ya, variabel itu kan indikator itu ya sifatnya reflektif, Pak ya. Kalau variabel itu dia sifatnya Iya, laten. iya. Jadi harus dijelaskan Ya berdasarkan kemarin di indikator. pradisertasi sempat saya jelaskan waktu di TIU kan minta untuk masing-masing kandidat untuk Heeh. mempresentasikan. Saya sempat di pradisertasi memasukkan indikator itu Pak. Tidak apa-apa kalau saya skip itu tidak apa-apa. Iya, jadi kita tidak berbicara indikator, Pak. Ya, karena Iya, indikator itu nanti harus diuji lagi tuh, Pak. Karena dia reflektif iya sifatnya baik. itu. Iya. Iya, Oke, terima makasih kasih Pak Pak Regi. David. Ya, Iya, Tuhan makasih. berkati. Ya, terima kasih Pak Regi. Jawab ya Pak. Terima kasih Pak David. Pak, Oke, ya, kita masih izin. bisa kasih satu lagi. Ya, silakan Bu Kartika Asih. Ya, Silakan. terima kasih Bapak. Ya, izin sebenarnya saya dari kelompok untuk persiapan seminar Medan. Hanya saja Pak narasumber atau Pak dosen, saya tertarik untuk Bapak bolehkah berbagi testimoni Bapak melewati penelitian-penelitian itu dengan asik gitu loh Pak. Kan banyak yang stres ya, kadang apa namanya bisa tertekan dalam mempersiapkan sebuah penelitian ya, baik level skripsi, tesis maupun disertasi. Kenalkan nama saya Ibu Puji Kartika. Saya sendiri selesaikan S1, S2-nya itu dengan skripsi dan tesis yang puji Tuhannya nilainya A+ gitu. Tetapi ketika tadi Bapak sampaikan materi, Bapak sempat bilang jangan stres ya gitu. Nah, boleh berbagi Pak sehingga akhirnya teman-teman kita yang lagi nyusun itu bisa lebih happy gitu. Terima kasih ya Pak. Cara pandangnya maksudnya. Terima kasih. Iya. Oke, makasih Bu Fuji. Jadi di DTU ini Ibu ngambil disertasi Bu ya? Saya baru mau masuk.
S3-nya, Pak. Jadi suami saya itu baru kasih izin pagi ini. Oh, Persiapan, tapi beliau pesannya Mama boleh aja sih ambil vokasi gitu ya, karena beliau juga ini nah, untuk S3-nya. Tapi jangan lupa ambil juga yang onsite ya, tidak hanya online, yang akademiknya. Itu pesan suami saya tadi pagi selesai mesbah suami istri gitu. Saya bilang oh iya. siap komandan gitu. Nah, cuma maksudnya kalau udah ambil 2 kan saya akan punya apa? Satu hari saya akan masuk di disertasi, Pak. Rindunya itu tetap jadi temuan-temuan yang oke lah gitu ya. Tetapi saya rindu Bapak berbagi sehingga akhirnya ini bisa happy lah. Baik saya menjelang karena baru masuk atau teman-teman yang sedang menghadapi sehingga mereka bisa ngelewatin yang Bapak hadapin atau saya hadapin dengan nilai yang memang bagus ya, nilainya akhir daripada meja hijaunya. Cara happy-nya Pak menghadapi penelitian. Terima kasih Pak. Iya. Oke, makasih Bu Puji. Ya, kalau tips saya dulu itu Bu, waktu saya sementara menyusun disertasi untuk S3, saya tuh lebih banyak itu nongkrong di warung kopi Bu. Karena kalau saya sendirian di rumah Bu, langsung suntuk. Ya. Jadi kalau kami Bu, waktu apa namanya ujian, kebetulan saya kan akademik Bu ya. Ya, karena saya dosen, jadi pendidikan itu memang harus yang apa namanya akademik. Karena saya juga beasiswa negara pada saat itu, jadi tidak bisa sembarang untuk untuk masuk dalam apa namanya kampus gitu ya. Jadi betul-betul harus yang ini apa namanya yang terarah betul. Saya ujian 10 kali Bu untuk disertasi gitu. Jadi ada yang namanya kolokium, ya ujian kualifikasi. Jadi mulai dari ujian pertama sampai ke 10 bahkan sampai 11 Bu. Ujian promosi itu ke 11 malahan. Jadi dari sinopsis itu pra dulu ya. Ujian sinopsis itu adalah rancangan kita meneliti dengan judul. Kemudian masuk di UK1, UK2, UK3, UK4 sampai UK10 gitu. Ujian promosi. Bayangkan kita harus menghadapi 10 orang penguji ya rata-rata profesor semua gitu. Jadi itu harus kita lewati. Barang yang sama diuji 10 kali, Bu. Stres enggak itu? Luar Jadi biasa itu Pak. penelitian saya itu disertasi itu dengan rujukan jurnal itu 700 jurnal, Bu. Wow. Iya, dan rata-rata juga jurnal internasional yang terindeks Scopus, Bu. Iya. Maaf itu berapa lama Pak? Bapak S3 ya? Berapa tahun? Apa? Berapa tahun itu Pak? Masa itu Tiga. Pak? 3 700 tahun jurnal. saya. Oh, baik, siap. Iya. Luar biasa. Minimal kan 3 tahun, Bu, kalau kita. Gitu. Kalau mau Oh. lebih silakan, Bu. Iya. Lebih dari 700 jurnal ya nantinya kalau lebih 3 tahun. Iya, kebetulan saya persis 3 tahun dengan IPK itu 3,90 cum laude, Bu. Iya, Wow, respect. betul. S3, ya. Jadi Lanjut Pak. jadi itu Di kopi. sedikit cerita. Jadi kalau untuk di DTU ini saya pikirnya ini sangat-sangat kasih karunia ini tinggi sekali nih Bu di sini. Ya, Pak Ferry-nya baik banget, Kak Desinya, terus semua timnya. Eh, Jadi Siap mereka. ujiannya juga ya maksudnya tidak terlalu ribet lah. Kalau Ibu barangkali S3 yang secara akademik yang formal betul ini Bu, waduh itu bisa stresnya luar biasa itu Bu. Saya itu berteman setiap malam. Saya turun timbangan itu Bu sampai kalau tidak salah hampir 10 kilo ya, 8 kilo ya saya turun itu waktu itu. Sekarang naik lagi kembali badan Bu. Tiap malam begadang di depan laptop ya seperti begitu. Jadi enjoy-nya ini Bu tergantung daripada kita. Saya rasa Bu kalau di sini itu Ibu tidak perlu cari enjoy karena memang sudah enjoy Bu. Jadi kalau dari cerita saya untuk S3 ini Bu, ya ini betul-betul enjoy ini Bu di sini. Karena tidak perlu sampai 10 kali, 11 kali dengan rujukan jurnal sampai 700 Bu. Saya punya disertasi nih Bu. Disertasi saya itu lembarannya 900 halaman lebih Bu, hampir 1000 halaman. Itu. Iya, tebalnya itu waduh. Itu kalau kita pikul saja itu Bu, barangkali itu harus sampai beberapa orang itu kalau harus pikul itu disertasi. Iya, karena berat sekali. Gitu. Jadi dengan kata lain di sini betul-betul ya Di sini ya. ya jadi di sini sangat-sangat dipermudah lah. Saya katakan dengan Pak Ferry yang lalu itu saya bilang saya mahasiswa itu tidak pernah menggampangkan, tetapi saya selalu mempermudah mahasiswa.
gitu. Dan di Betul. DTU ini betul-betul mempermudah untuk prosesnya, tetapi tidak menggampangkan juga. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi memang dipermudah segala sesuatunya. Jadi kalau dengan kondisi seperti sekarang ini dibawa dengan stres, waduh, saya rasa ini Rontok rambut. iya, dengan apa yang saya alami Iya. kalau saya S3 kan 2 kali Bu. Ya, satu di Oh, ya satu di Amerika untuk Doctor of Banking, ya satu lagi di dalam negeri ya Doktor Ilmu Manajemen. Gitu. Jadi saya punya S3 itu oh. gelar itu ada 2 Bu, satu DR di depan nama dengan satu DBS di belakang nama. Gitu. Jadi Luar 2 kali biasa. saya ngambil S3 gitu. Jadi kalau mau Hmm. bilang stres itu luar biasa stresnya Bu pada saat itu. Ya, jadi Saya enjoy justru saja Bu. Ya, justru ingin kenal dengan istri Bapak, karena kalau sudah suami ambil apa doktornya 2 kayak begitu, itu pasti istri yang juga bisa buat suami happy ya. Karena karena itu pasti banyak banget. Nah, terakhir Pak mungkin supaya Ah, teman-teman juga happy, karena kata Bapak tadi itu mempermudah, bukan ya. menggampangkan tapi mempermudah. Dan itu saya senang banget, karena biasanya orang-orang yang seperti itu adalah dosen yang rendah hati, Pak. Kenapa? Karena pernah tahu susahnya gitu, mencari data atau mengisi kalimat di dalam lembaran-lembaran yang harus sekian lembar. Ya kan, skripsi, tesis atau disertasi. Jadi kerendahan hati Bapak ini berkenan Pak, maksudnya mempermudah mereka, tim kita toh di TTU Ah, ini juga. Dan saya yang akan mulai masuk untuk, saya bilangnya kuliah itu refreshing sih. Saya sama suami selalu bilang, betul. healing itu jalan-jalan bisa lihat pemandangan, tapi kuliah itu bagi saya refreshing gitu. Jadi cara Hmm. pandang itu membuat saya suka belajar, 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 dan belajar. Begitu ya. Tapi poinnya Pak, mempermudah salah satunya bolehkah? Nanti nomor HP Bapak saya minta sama Kak Desi, adik angkat saya. Dan Oh iya, ya, saudara sama itu ya. ini Pak, apa cara Bapak menemukan sumber-sumber baik buku yang online ya, terus ada hal-hal yang memperluas wawasan eh, berbahasa Inggris maupun yang berbahasa Indonesia khususnya, sehingga akhirnya nanti teman-teman kita juga bisa happy dalam bisa mereka memperluas apa aja yang dibutuhkan waktu menghadapi informan ataupun menghadapi observasi. Hmm. Berkenan ya Pak, membagi link-linknya maksudnya nanti kalau di Japri atau Boleh, di grup. boleh. Kalau tulisan saya juga sebenarnya, tapi kan saya basicnya ilmu manajemen, Bu. Ya, kalau Ah, Ibu bicara nyari di Google juga tulisan-tulisan saya, baik itu dalam jurnal internasional, jurnal nasional, buku-buku, ya. tulisan saya di media online itu silakan. Ketik saja saya punya nama, Bu. Banyak juga yang Oke. mensitasi di dalam. Ya, saya tidak tahu siapa itu yang merujuk tulisan saya. Tiba-tiba saja kalau saya buka di internet, ada saja ada referensi daftar pustaka apa segala macam semua itu yang mengambil dari tulisan-tulisan saya gitu. Ya. Wow, keren. Tapi Wah, lebih keren. ya lebih Hmm. banyaknya kalau tulisan saya itu dalam berbahasa Inggris gitu supaya kan lebih luas orang membacanya gitu dan itu tidak berbayar Bu. Saya dulu waktu waktu menulis disertasi itu justru kalau saya ngambil satu penelitian apalagi itu yang penelitian yang eh, Q indeksnya itu kan tinggi itu harus berbayar Bu. Tapi kalau saya ya silahkanlah secara luas gitu. Jadi siapa saja bisa merujuk tulisan-tulisan saya yang ada di situ. Jadi silahkan gitu. Ya, jadi tidak Wah, itu perlu banyak ini. ya Iya. luar biasa Pak. Thank you banget. Tapi nanti berkenan ya Pak, kalau karena Bapak bidangnya juga manajemen. Saya Hmm. sedang memuridkan anak kandung saya. Dia ambil sambil kerja dia ambil manajemen juga sih Pak, baru gitu. Tapi Hmm. karena itu bidang saya kan STH, terus ambil Master Pendidikan Kristen. Hmm. Nah, jadi yang mau ambil teologi juga D3 apa S3-nya beda banget lah dengan yang anak nomor 2 saya Aditya mau ambil manajemen. Makanya ngelihat Bapak sih saya ngelihatnya pertama pertanyaan saya adalah menolong teman-teman di dalam Zoom ini supaya happy seperti apa paradigmanya. Terus yang kedua sumber sehingga nanti tulisan-tulisan teman-teman ini juga bisa lebih mudah ya mendapat bahan-bahan yang linknya bisa Bapak bagikan, berkenan bagikan. Makasih Pak, itu aja. Oke, makasih Bu. Semangat. Keren banget, Pak. Makasih. Terima kasih Bu Fuji, terima kasih Pak David. Saya rasa untuk malam ini kita sampai di sini karena waktu. Mungkin sebelum menutup kelas, Pak David ada yang mau disampaikan, Pak?
untuk kita semua sebagai closing statement. Oke, makasih Pak Susanto. Ya. Ya, Pak. Jadi di sini yang saya mau katakan adalah bahwa untuk menulis itu, kembali lagi seperti saya katakan di awal, ini asik ya. Jadi mulailah dari berpikir. Setiap tulisan itu dimulai dari berpikir. Jadi mulai berpikirlah, kemudian cobalah untuk merangkai kata-kata dari hasil pikiran itu, kemudian buatlah satu kalimat. Dari kalimat itu kemudian nyambungkan dengan kalimat berikut, akhirnya menjadi satu paragraf. Dari paragraf itu akan menimbulkan untayan-untayan sehingga akan menjadi lembar demi lembar. Tulislah apa yang ada dalam pikiran kita. Ya, jadi semua tulisan itu harus berbalut dari fenomena. Kalau fenomenanya kita sudah dapat, pasti akan tulisan itu akan dapat terangkai mulai dari awal sampai dengan akhir. Itu saja Pak Susanto. Oke, terima kasih Pak David untuk malam ini, malam yang luar biasa. Kita semua sangat diberkati dan sangat mendapat pencerahan yang luar biasa. Oke, kita akan tutup kelas kita malam hari ini. Saya boleh minta Pak Supardi, Pak, untuk menutup kelas kita malam hari ini. Terima kasih. Oke. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari yang indah ini kami boleh mendapat pencerahan bagaimana untuk menyusun tugas akhir. Kiranya Engkau sendiri yang menolong kami Tuhan, memberikan hikmat-hikmat supaya kami dapat menyelesaikan tugas kami dengan baik. Berkati Pak David supaya dosennya mengajar kami, berikan dia hikmat, lebih dalam lagi dalam mengajar dalam pekerjaannya Tuhan sebagai dosen Tuhan. Engkau tambah-tambah hikmat Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau istirahat, kami minta berkat-Mu untuk kami boleh tidur dengan nyenyak dan bangun besok dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Oke. Amin. Terima kasih Pak David. Terima kasih Pak David. Terima kasih buat semuanya.